Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini hari Sabtu. Hari Jumat guys. Tanggal 30 Agustus pukul 23 lewat 53 menit. Ya, 7 menit menjelang pergantian tanggal. Besok udah tanggal 31 Agustus. Nah, gua belum tidur dan memang terkadang gue baca kolom-kolom komentar walaupun mohon maaf ya guys ya, gue nggak bisa membalas satu persatu atau lebih tepatnya yang bisa gue balas kalau misalkan memang ternyata gue lagi balesin megang HP ada panggilan atau ada kerjaan lain ya gue tinggal gitu. Cuman gue menemukan ya ada teman kita di YouTube ya ketika gue membuat video ini guys nih bang Porto udah hijau, beberapa saham juga udah hijau ya, baiknya average up atau taking profit. Nah, di sini ada yang komentarnya bagus dari teman kita ya guys ya. Dan dia berkomentar, kemudian gua mau membuat video ini untuk lu tonton supaya lu nih terutama khususnya video ini gue buat yang pemula, bagaimana cara taking profit dan pertimbangannya apa. Karena gini guys, di pasar modal lu harus bisa ngambil keputusan. Dan setiap keputusan yang dibuat harus ada pertimbangannya. Jadi lu jangan asal sell, jangan asal buy, tapi lu nggak punya pertimbangan. Itu guys yang berbahaya. Nah, salah satu teman kita di video ini, dia mengatakan begini, ini bisa juga dijadikan salah satu metode untuk lu taking profit kalau misalkan lu lagi kebingungan. Kayak gitu guys. Karena setelah gua update video ini pun ada yang masih bertanya juga, baik di Instagram baik di kolom komentar, bertanya bang kalau misalkan gua udah cuan ini bagaimana, TP atau hold aja ya. Masih tetap ada yang begitu, tapi nggak apa-apa. Tujuan gue buat video ini supaya lu pada nggak kebingungan lagi. Jadi gini kasusnya ya, ini studi kasus aja. Jadi udah cuan atau floating profit 100% ya dari satu saham. Ya, dia udah cuan 100% dari satu saham. Tapi dividen yang dibagikan 20%. Gitu guys. 20% potensi ya guys ya, potensi dividen yang dibagikan 20%. Nah, ini TP atau hold aja. Ya kan kalau cut loss nggak mungkin, pilihannya TP atau hold. Ya, ya average up bisa juga, cuman itu kurang bijak karena kalau misalkan udah floating profit 100% sih udah tinggi banget. Nah, sekarang kita bahas guys, jawabannya guys ya. Jawabannya yang disampaikan oleh teman kita ya. Ini sekali lagi ini gue menjadi media untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman kita di kolom komentar kepada lu. Studi kasusnya gini berarti orang ini ya atau ada pihak dia punya average ya, average sahamnya itu di angka 4.000, katakanlah 4.000, berarti potensi dividennya ya adalah di angka berarti kan 800 ya kan, berarti kan dividen yieldnya adalah 20%. Bener dong? Kalau 10%-nya kan 400 perak. Kalau misalkan 800, 20% dividen yieldnya. Potensi dividen yield yang bisa dibagikan. Karena dia udah ngitung nih. Lu juga udah ngitung. Wah, saham ini biasanya membagikan dividen segini nih. Gue bisa dapat 20%. Dia punya di average 4.000. Nah, ya, sahamnya ya sahamnya saat ini ada di angka, berarti kalau dia udah untung 100%, saat ini seharganya di harga 8.000. Berarti kan udah floating profit nih. Ya kan? Floating profit. Floating profitnya berarti udah 100%. Paham guys ya sampai sini ya? Dia punya average 4.000. Potensi dividen yield dia udah ngitung 800 perak. Berarti kalau 800 perak, dividen yieldnya 20%. Ya kan? Harga saham saat ini ada di angka 8.000, berarti dia sudah floating profit 100%. Nah, dia jawabannya ya memberikan masukan atau memberikan jawaban taking profit. Nah, taking profit guys. Pertimbangannya apa? Nah, ini guys, ini pentingnya di sini nih guys. Pertimbangannya apa?
dia bisa mencatatkan floating profit kemudian dia merealisasikan 100%, itu sama saja dia menunggu 5 tahun ya, 5 tahun dividen. Jadi dividen harapannya atau anggapannya perusahaan ini atau saham ini bisa membagikan setiap tahunnya 20%. Berarti dalam 5 tahun dia akan dapat 100% dong. Nah, dia udah floating profit 100%, berarti dia sama saja menunggu 5 tahun atau lebih tepatnya mempersingkat. Nah, ini nih guys nih, mempersingkat waktu 5 tahun untuk dapat 100%. Gitu guys. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi nih, bisa menjadi salah satu solusi atau metode lu melakukan taking profit. Ya, ini baru salah satu metode untuk melakukan taking profit ya. Sebenarnya ada banyak metode. Dan setiap orang di pasar modal itu memiliki metode taking profit yang berbeda-beda. Ada loh guys, orang-orang ya atau pihak-pihak yang udah floating profit 20%, dia berpotensi mendapatkan dividen yield 20%, dia udah floating profit 100% dan dia berpotensi mendapatkan dividen yield 100%. Tapi pilihannya adalah tetap ngehold. Pertimbangannya apa? Ya karena dia dividen investing, dia nggak terpengaruh dengan naik turunnya harga saham. Biarin aja nanti juga turun lagi atau naik lagi, turun lagi ya gue serok lagi. Karena dia juga masih yakin bahwa ini perusahaannya masih bisa lebih dari 100% untungnya. Ada yang seperti itu guys. Baik orang maupun pihak-pihak lain. Kalau perusahaan-perusahaan atau pemegang saham yang besar gitu ya, yang memegang saham dalam jumlah besar, terkadang juga udah untung 100% nggak dia lepas gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan gede nggak dia lepas. Jadi macam-macam metodenya. Cuman ini menjadi salah satu metode yang bisa lu terapkan apabila lu masih kebingungan. Kan agak dilema kan. Lu dapat floating profit udah 100%. Perusahaannya, sahamnya bisa membagikan dividen yield. Nah, ada pihak yang melakukan taking profit karena bisa mempersingkat waktu 5 tahun daripada dia harus menunggu 5 tahun, 20%, 20%, 20% sampai 5 tahun. Sehingga dia bisa mempersingkat waktunya dan waktunya bisa digunakan kembali untuk berburu saham lain yang sahamnya masih belum kemana-mana. Gitu guys. Jadi itu juga bisa dijadikan salah satu metode untuk lu melakukan taking profit apabila lu mendapatkan kasus seperti ini. Sahamnya apa? Ya nggak tahu. Ya lu coba aja cek apa saham yang udah naik beberapa kali lipat dalam waktu belakangan ini. Kayak gitu guys. Oke, sekali lagi video ini gua khususkan ya guys ya. Gua khususkan buat pemula ya, teman-teman yang masih bingung. Karena terus terang, gua terakhir ada yang nanya ke gua itu Pegas. Pegas nanya, bang sekarang udah di harga 1.600, gue taking profit atau apa? Nah, gue pertimbangannya adalah gitu guys, Pegas. Karena gue ada yang DM gue, terus gue jawab kalau Pegas taking profit aja. Karena pertimbangan gue melihat dari kondisinya Pegas masih berat untuk naik ke harga 2.000, masih berat gitu loh. Dengan kondisi Pegas yang saat ini, tetap dia masih bertumbuh, tapi buat naik saat ini ke angka 2.000 berat. Jadi lu ambil aja dulu kalau misalkan memang lu udah gatel, apalagi lu nemu saham lain yang harganya masih murah kayak gitu guys. Jadi itu guys ya, pertimbangannya gua bukan kayak begini TP Pegas itu, tapi ngelihat kondisi si Pegasnya bahwa dia masih berat naik ke angka 2.000, sedangkan masih ada saham lain yang belum kemana-mana. Nah itu kan beda pertimbangan lagi dengan pertimbangan ini. Artinya ada berbagai macam pertimbangan, tapi yang penting ketika lu melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan, lu ada pertimbangannya, lu tahu pertimbangannya, hitung-hitungannya bagaimana. Oke, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.